waduk Tempuran itu memang direncanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi itu sudah ada survei sejak tahun 1900, sehingga pada tahun 1909 itu dimulai pembuatan waduk Tempuran. Jadi pembuatan waduknya 1909 itu dibuat, kemudian menjadi bendungan bodi waduk, terus mercu untuk tanggul itu jadi sampai 1916. Jadi waduk ini yang asli dulu ada tulisannya bahwa waduk Tempuran tahun 1916. Iya. Nah, kalau masalah waduk Tempuran, cerita Tempuran ini karena berada pada wilayah desa Tempuran. Dan kronologi sampai Tempuran itu tentu penggaliannya dari desa awalnya, tapi ini sudah desa terbentuk sehingga waduk mengikuti nama desa. Terus kemudian dilanjutkan saluran ini sebetulnya itu sampai ke Widosono dulu itu arealnya. Widosono kota. Dulu saat ini dados Perumnas itu areal dari waduk Tempuran. Jadi awalnya dulu arealnya itu 1.200 hektar. Ya. Jadi, mengapa kok bisa mengairkan sampai ke sana? Karena masa tanam pada waktu dulu itu baru padi dan palawija, dua masa tanam. Karena menggunakan varietas jenis padi lama yang usianya 6 bulan, sehingga kondisi air waduk bisa sampai ke desa. Jadi ini mengairi ke daerah ke timur masuk ke kecamatan Cepon, terus ke barat sedikit ada yang masuk di Sungai Kasar. Kita tahun mulai pembuatan itu 1909 itu awal pembuatannya, dan jadi pada tahun 1916. Ya, jadi dulu setelah itu disurvei dan itu layak dijadikan waduk, itu dibuat. Setelah waduk ini jadi, terus digenangi air. Setelah digenangi air, ya, tanah yang tergenang ini dibeli oleh pemerintah Hindia Belanda, terus dikasih kapas tanahnya. Terus pengerjaan waduk pada masa itu yang pengerjaannya siapa, Pak? Untuk tekniknya dari pemerintahan Hindia Belanda, namun dikerjakan oleh masyarakat, tenaga masyarakat secara manual. Jadi belum ada alat-alat berat, semua pakai tenaga manusia. Terus untuk pemadatannya itu juga pakai alat tumbuk grinder, itu yang belum menggunakan mesin, jadi itu digeret manusia gitu. Itu dasar cerita dari orang dulu. Ketika saya menjadi perangkat ini masih hidup, dia menceritakan seperti itu. Jadi untuk menggerakkan agar motivasi masyarakat semangat, itu yang nyetir slender itu putri Belanda yang cantik. Itu memang di dalam itu ada pemukiman yang sekarang masih menjadi pemukiman. Ini menjadi dukuk juwet, dukuk juwet itu memang asli dulu itu pemukiman. Maka di situ untuk pembuatan waduk itu dibuat jembatan. Nah, jembatan dulu ketika kita pernah untuk mengklarifikasi pada PU Penyiaran Cabang Jawa Tengah pada waktu dulu, memang itu dibuat diperuntukkan untuk masyarakat itu dan menjadi tanggung jawab PU pada saat itu. Tapi ketika kemarin ada kerusakan sehingga terjadi ini, kita kembali ke PU tidak mampu untuk membangun pada saat itu, karena dari segi fungsi daripada itu PU tidak mendapatkan dampak langsung daripada itu. Akhirnya ini ada swadaya masyarakat yang dibangun, ya yang sewu dulu ada bom pinjam rel dan lain sebagainya. Ini adalah upaya daripada pemerintah desa pada saat itu untuk menyelamatkan warga sebelah utara waduk bisa mendapatkan akses keluar.
termasuk pembangunan jalan ini. Dulu itu ada perekayasaan, minta bantuan dari kerja-kerja itu. Dari CNA gitu. Program CNA. Ya, lah itu akhirnya membuka akses jalan ke waduk itu. Dulunya tidak bisa, kendaraan roda 4 masuk sana tidak bisa. Padat karya. Jadi jembatannya Rian kecil bunyi. Kecil Dari kayu. dari kayu kecil, dan Nggak mungkin. tiang-tiangnya semua kayu. Karena sudah lapuk, maka pemerintahan desa bingung karena pendanaan itu adalah dana besar. Bandes waktu itu Sekitar tidak mungkin tahun- untuk Sekitar tahun 98 ya. pembangunan itu. Itu pernah dibangun oleh PU itu tahun 71 dulu. Dulunya itu diperuntukkan untuk pengairan teknis pertanian. Terus kemudian ketika kita pada waktu remaja, ya sosial SMA sekitar 84-85 ya. Iya. Itu terus dari pemerintah daerah itu ada Waksi Dayung yang masuk sini. Ya, dengan adanya Waksi Dayung dulunya itu orang-orang dari Bura yang menjadi anggota Waksi, yang seperti Bu Sarwiyanti yang sekarang di apa itu Perpus dan lain sebagainya, itu dulu atlet pertama Dari sini. ya, Mbak Esti terus. Nah itu enggak dari sini, dari Bura. Dari itu. Itu saja dulu. Nah perahunya terbuat dari triplek. Perahu dayung. Iya, dayungnya itu untuk latihan. Nah setelah terjadi ada masuk bahwa ini atlet-atlet lain dari situ, terus pemuda Tempuran yang tergabung dalam Karang Taruna Muda Utama, dia ikut ke dalamnya dan itu sehingga para pemuda ini bisa ikut latihan di situ. Ya, setelah mengikuti latihan ternyata di Tempuran ini ada atlet-atlet yang terpendam, dan di situ setelah dilombakan di provinsi ternyata mendapatkan kejuaraan, langsung masuk ke nasional, menang lagi. Nah akhirnya dia di tingkat Asia Tenggara dia main di Malaysia dan juga mendapatkan medali emas waktu itu. Terus main lagi ke Cina. Nah akhirnya ini muncul atlet-atlet baru yang memang terbentuk dari Karang Taruna Muda Utama. Itu air minum PDAM ya. Dari PDAM ketika gula ini kegiatan air pada waktu musim kemarau ini jadi masalah yang sangat baik, maka dalam organisasi P3A itu khusus yang menangani masalah ini pengairan teknis untuk pertanian ya. Diajak bicara di dalam forum di zaman dulu itu Pak Perda ya, tetap sekarang Pak Perda ya. Itu ada terbentuknya IPAIR, ada terbentuknya apa ini organisasi yang menangani air itu. Nah di situ diajak bicara masalah hal-hal yang terkait dengan kebutuhan air ya. Terus kemudian muncul undang-undang yang mengatakan bahwa dalam kondisi terpaksa ya, itu yang diutamakan pertama ke manusia, terus hewan, baru tumbuh-tumbuhan. Nah pada fungsi pokoknya ini masuk pada level ketiga. Nah akhirnya kalah dengan kebutuhan manusia, maka Tempuran ini akhirnya digunakan sebagai air baku daripada PDAM. Tapi untuk urusan ke sekarang dinas dan lain sebagainya kita tidak tahu, kita hanya mengikuti perjalanan itu. Nah akhirnya terbentuknya ini PDAM yang mengambil air baku dari Tempuran, termasuk sesuai perkembangan zaman juga ya. Karena dunia pariwisata. Terus kemudian dengan adanya waduk Tempuran itu digunakan untuk dayung sana, ini ternyata memikat wisatawan asing untuk datang ke Tempuran melihat latihan dayung, terus Taruna panorama ini, masuk investor lain domestik untuk membuka kafe-kafe atau rumah makan. Itu akhirnya berkembang menjadi air.
pemerintahan itu pada masa Pak Lurah Talmu itu tahun 90 sampai 98 antara itu. 90 90. Nah, Untuk Pak Bupatinya juga. Pak Bupatinya dulu itu Pak Marno kan. Masih Pak Marno. Oh, Pak Marno. Kalau dulu juga kita juga membentuk itu kelompok nelayan pertanian nelayan perikanan darat. Itu kita juga bekerja sama dengan dinas perikanan Kabupaten Blora pada saat itu untuk mengelola waduk tempuran ini sebagai mata pencarian. Jadi kita mengupayakan dari pengelolaan memang untuk pengawasannya itu agak sulit ya dulu. Kita bentuk kelompoknya dulu. Setelah itu kita minta bantuan dari dinas perikanan untuk bibit. Setelah bibit ini habis, ini ada upaya dari masyarakat untuk iur. Nah, iur untuk membeli bibit lah. Akhirnya ini berkesinambungan. Lah akhirnya termasuk pemancing-pemancing pada saat itu ditarik gitu loh. Lah, putar itu bukan untuk kepentingan desa belum maksudnya itu belum merasa mendapatkan manfaat untuk pemerintahan ini desa. Namun manfaatnya adalah masyarakat untuk membuka mata pencarian masyarakat. Gitu. Manfaatnya seperti itu. Nah, dengan adanya itu akhirnya juga ada kendala antar masyarakat itu ada yang merasa mengambil lebih banyak dan lain sebagainya. Akhirnya ini menjadi tugas dari pemerintahan desa yang berkali-kali kita adakan sosialisasi bersama dengan dinas perikanan dan lain sebagainya. Akhirnya dampaknya ya seperti ini. Jadi itu selain menjadi pengairan teknik pertanian, dia juga untuk tempat wahana latihan olahraga dayung, terus kemudian untuk pariwisata, terus kemudian untuk juga perikanan darat yang membawa kesejahteraan dalam hal ini pengembangan ikan, penyediaan ikan air tawar. Buat peningkatan taraf hidup masyarakat ini lebih daripada yang di lingkungannya. Terus kemudian setelah ada olahraga dayung banyak ini atlet-atlet yang dianggap PNS untuk saat ini sudah kompleks. Mayoritas ya, Pertanian juga ada untuk sebagai tenaga ini pariwisata ya itu juga dampaknya luar biasa. Terus kemudian untuk perikanan daratnya itu juga membuat pengembangan penghasilan yang lebih